difference can be God created by the believer. But nothing wrong. This is what Ibn Arabi was saying. Nothing wrong with God created by yourself. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Damai Indonesiaku, apa kabar? Ketemu lagi bersama saya Vina Muptadi dari VOA Washington, yang kali ini sedang berada di Rumi Forum. Ini adalah sebuah forum dialog yang sering mengadakan perbincangan atau pertemuan mengenai interfaith atau dialog antar agama. Dan kali ini ada yang spesial karena pembicaranya adalah seorang profesor asal Indonesia. Beliau adalah Syafa'atun Al-Mirzana yang berada di sini untuk berdiskusi mengenai bukunya yang berjudul When Mystic Masters Meet Towards a New Matrix for Christian-Muslim Dialogue. Yuk kita ikuti saya. That God created by yourself is not the real God. So you have to go beyond that. Syafa'atun Al-Mirzana adalah Profesor Studi Islam dan Politik dan Diplomasi Timur Tengah di Universitas Indonesia. Saat ini, ia tercatat sebagai Profesor Tamu pada Pusat Hubungan Islam Kristen di Universitas Georgetown, Washington DC. Baru-baru ini, ia membedah bukunya, When Mystic Masters Meet, Paradigma Baru dalam Relasi Umat Kristiani Muslim, dengan membandingkan pemikiran guru Sufi Ibn Arabi dan teolog filsuf Meister Eckhart. Syafa'atun menunjukkan kesamaan dua pemikir besar itu tentang yang ilahi. Ia juga mengulas bagaimana Sufisme merupakan jalan yang tepat dalam tradisi Islam untuk menjembatani dialog dan hubungan antar agama. Satu diktum yang sangat terkenal di dalam studi agama itu dari Max Muller. Dia bilang, he who knows one religion knows none, gitu ya. Jadi siapa yang hanya mengerti satu agama saja, sebetulnya dia nggak ngerti apa-apa, gitu. Nah, seseorang yang hidup di dalam komunitas yang plural begini, tetapi dia nggak ngerti agama tetangganya, sebetulnya dia juga nggak ngerti dirinya sendiri. Profesor Safa yang sekarang berbasis di Georgetown dan bekerja sama dengan para pemikir intelektual agama lainnya, itu menurut saya sangat strategis. Saya kira ini suatu tren yang baik yang perlu terus kita galakan. Diskusi buku ini diadakan oleh Rumi Forum, organisasi yang bertujuan menggiatkan dialog antar agama dan antar budaya. The Rumi Forum was founded in 1999, and the essence of the mission of the Rumi Forum is to bring people of different backgrounds together, particularly through intercultural and interfaith dialogue. And we are trying to organize events, people's different backgrounds being able to discuss intellectually issues pertaining to people of different faiths and different cultures. Dari Washington DC, tim liputan VOA. Ya, pemirsa, itulah tadi tayangan yang baru saja kita saksikan, sebuah langkah konkret dari salah satu putra bangsa yang memiliki kesempatan untuk berdialog lintas agama di sana, yaitu Profesor Syafa'atun. Ini berkaitan juga dengan apa yang tadi dinyatakan sekaligus dikritisi oleh Bapak Edi, bahwa kita sering mendengungkan kebersamaan, menghargai perbedaan-perbedaan di negeri ini. Karena kita datang di negeri ini, kita lahir di negeri ini, memang sudah kenyataannya kita berbeda. Dan bahkan Islam datang belakangan setelah agama-agama terdahulu hadir di Indonesia. Lantas masih ada sebagian memperjuangkan dengan benderanya masing-masing dan menyatakan diri, aku paling benar, dia salah, they are the outsider. Nah, itulah yang akan kita kritisi. Seperti pernyataan Bapak Edi tadi, kami persilakan kepada Habib dengan pernyataan-pernyataan tadi, bahwa sesungguhnya lantas apa yang mesti kita lakukan. Silakan Habib. Terima kasih Ustaz Agung. Tadi ayahanda kita Bapak Edi Gono menyampaikan dua pertanyaan. Yang pertama masalah KUHP, ya Pak. KUHP tentunya hal seperti ini sangat luas, ya, dan untuk membenahinya mudah, yaitu apa? Regenerasi. Regenerasi membenahi kebohongan, membenahi negara, membenahi segala kerusakan, korupsi dan lain sebagainya. Regenerasi yang baik, regenerasi dengan pemuda-pemuda yang mencintai zikir, muda yang mencintai akhlak dan budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh Majelis Rasulullah SAW, dan alhamdulillah berhasil. Jumlahnya sudah ratusan ribu sekarang.
Ya, ada event-event besar, kita buat acara nanti malam tahun baru, kita zikir, berdoa, bukan mau menyaingi dan menandingi, tidak. Silahkan mereka yang mau berdoa dengan cara mereka, tapi kita malam tahun baru tidak rela anak-anak muda muslimin ikut mabok-mabokan, tidak bergabung bersama kemungkaran, maka kita membuat acara zikir di malam itu, bukan mau saing-saingnya. Demikian dalam kerukunan umat beragama, ya. Jadi, dan kita tidak boleh diam, dan kita tidak diam. Hujatan-hujatan yang muncul di internet dan lain sebagainya, muncul juga jawaban-jawaban dari kita yang menjawab tentang hujatan-hujatan itu. Di antaranya di website saya juga sudah dijawab di www.majlisrasulullah.org, dan juga banyak website lain yang menjawabnya dan menerangkannya. Tetapi dalam hal ini kita mesti bijaksana, karena Nabi SAW berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, beri petunjuk pada kaumku karena mereka tidak tahu. Kita hidup satu rumah dengan orang yang baik, dengan orang yang jahat, dengan orang yang seagama, dengan orang yang tidak seagama, dengan hewan, dengan jin, dengan setan, yaitu di dunia, untuk menjelang kehidupan akhirah yang abadi. Demikian. Jadi mudah-mudahan rencana kita untuk meregenerasi masa mendatang semakin baik, sukses, amin. Selanjutnya pertanyaan tentang dusta, apakah dusta itu mengarah pada syirik? Dusta itu tentunya bermacam-macam, ada yang berdosa, ada yang tidak berdosa. Nah, yang saya katakan tadi ada contohnya, mulai yang terpuji seperti menyambut tamunya Nabi SAW tadi, ya, hal itu terpuji, malah Allah SWT ridha. Ada yang mulai dusta yang mubah, sampai dusta yang makruh, sampai dusta yang haram. Yang tertingginya syirik. Itulah dusta yang terbesar, yaitu mengakui ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah dusta yang terbesar. Akan tetapi hal seperti ini tidak bisa kita voniskan. Ini yang pembahasan yang penting, ya. Jangan langsung kita vonis orang bohong sedikit syirik, orang berbuat salah sedikit munafik, orang berbuat aneh sedikit bid'ah. Ini hal-hal seperti ini memecah belah kita sendiri. Musuh-musuh Islam ketawa, tuh muslim saling hantam satu sama lain. Kita nggak usah repot-repot ngehancurin muslimin. Muslimin hancur sendiri karena saling hantam satu sama lain. Saudara-saudariku yang kemuliakan, saya baru tahu nih ada ibu-ibu dari Banyuwangi. Saya sering ke Banyuwangi beberapa kali, mudah-mudahan sering-sering jumpa. Itu berdua tiga kali saya ke Banyuwangi. Selamat datang ibu-ibu dari Banyuwangi. Insya Allah selalu dalam rahmat dan kebahagiaan selalu. Jauh Banyuwangi naik kereta. Naik kereta ya Bu ya? Oh, naik bis, ya. Ada yang naik kereta, ada yang ibu-ibu naik bis. Alhamdulillah bisa hadir di sini. Terima kasih. Yang dekat-dekat pada kemana nih? Dari Banyuwangi, ujung Pulau Jawa datang. Yang dekat-dekat pada kemana nih? Yang cuma tinggal naik ojek aja nggak bisa nyampe ke sini. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih Habib. Dan pemirsa KT, kita masih punya beberapa segmen lagi yang tentu saja kita akan semakin mengerucut pada pembahasan kita kali ini. Dari segmen pertama hingga segmen 6 tadi, Habib telah mengupas tuntas keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita. Lantas, ketika manusia melakukan keburukan, dan salah satunya adalah kebohongan dan paling tinggi adalah kemunafikan, apa yang terjadi dalam pikiran manusia itu? Bukankah ketika Muhammad hadir di muka bumi yang pertama kali digarap adalah masalah ketauhidan, keyakinan terhadap Allah. Ketika manusia sudah mencapai pada pemahaman bahwa Allah Maha mengawasi, insya Allah
perbuatan buruk tidak akan pernah terjadi. Nah, itulah yang nanti akan kita bahas pada segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي